Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi hari ini gue diundang sama Daikin ke kantor pusatnya Daikin ya guys, di Sudirman. Dia sekarang di Menara Astra, dulu dia di Wisma Kiai di sebelah, sekarang udah pindah ke Menara Astra. Jadi kantor barunya lebih keren sih. Jadi hari ini kita mau bahas soal Zeta Inverter ya, ini inverter terbarunya Daikin. Hari ini gue ditemenin sama Pak Unggul. Halo viewers. Ya. Oke, jadi Pak Unggul ini adalah head of produknya Daikin ya, gitu. Jadi kalau jawabannya jelek, marahin aja guys, jangan marahin gue ya guys. Kalau jawabannya nggak bener, marahin dia, jangan marahin gue ya. Udah head of product loh guys. Aduh. Jadi deg-degan nih? Oh iya, nggak usah deg-degan, santai aja. Ngaruh ke gaji ntar. Oke ya, jadi kita hari ini mau bahas soal FTKZ, betul ya? Betul. Zeta Inverter, inverter terbaiknya Daikin yang menggantikan Urusara, FTXZ, European Design FTKJ sama FTKM Deluxe Inverter ya. Premium Inverter ya. 3 itu discontinue, penggantinya adalah ini satu guys, gitu ya. Ini dingin banget AC-nya parah. Buset, ini anginnya dingin banget loh. Gitu ya. Jadi udah jadi apain? Jadi apain? Gitu. Ini ada remote-nya juga guys ya nanti. Sebelum ini tadi gue udah ambil video juga sih soal bentuk AC-nya sama fitur-fiturnya juga. Tadi gue udah jelasin sendiri. Ini mau kita perjelas lagi, ngomong sama orang Daikinnya langsung ya guys ya. Nanti kita bahas semua, termasuk fiturnya, termasuk speknya, dan segala macam ya guys ya. Oke ya. Jadi kita mulai nih, Pak Unggul ya. Siap. Pertanyaan yang paling penting yang akan ditanya sama penontonnya gue. Buatan mana nih barang? Gitu ya. Karena jujur, dulu Daikin kalau inverter gampang. No choice, semua buatan Thailand. Sekarang ada yang buatan Thailand, ada buatan Malaysia, betul ya? Nah ini punya buatan mana nih Pak Unggul? Oke, jadi kalau Zeta Inverter ini itu produksi Daikin Industries Thailand. Nah, jadi buatan Thailand ya guys, buatan Thailand. Oke, gitu ya. Terus apa namanya? Dia line up-nya dari berapa PK nih adanya nih? Oke, kalau dari line up kita mulai dari 1 PK sampai dengan 3 PK. Jadi ada 1 PK, 1,5 PK, 2 PK, 2,5 dan 3 PK. Jadi ada 5. Oke, berarti ada 1 PK, mulai 1 PK ya? Mulai 1 PK. Sama seperti FTKJ dulu ya? Betul, sama FTKM juga sama ya? Betul. Urusara juga sama ya? Betul. Jadi cuma dari 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Betul ya? Betul. Nah, gitu. Nah, sekarang AC ini punya fitur apa nih? Punya keunggulan apa nih dibanding FTKC, FTKQ, FTKF? Banyak nggak? Waduh, kalau disebut kan tadi dibilang dari awal Urusara, European Design, Betul. Premium Inverter di discontinue. Ya. Itu 3 produk dijadiin satu di sini. Oh, berarti jadi fiturnya luar keunggulan biasa. 3-3-nya ada di sini semua. Ada di sini semua. Buset. Gitu. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Jadi apa dulu nih yang pertama nih? Oke, jadi yang inti ya, paling yang inti inti. itu sebenarnya ada 3 di sini. ada 3. Jadi yang pertama ini AC, bukan cuma AC, tapi juga sebagai air purification karena kita punya yang namanya streamer. Oh. Teknologi streamer. Mungkin yang udah tahu ya, itu ada di air purifier Daikin. Betul. Nah, sekarang ada juga di Z- kaset. Kiryu. Oh. Ada di Kiryu juga. Belum selesai. Oh iya siap. Gua potong guys. Ada di air purifier Daikin, kemudian diimplementasikan ke VRV kita, terus kemudian di Skyer kita. Dan dulu ada streamer? Ada. Sejak sekarang. kapan? Oh, ada. Kaset itu ada. Ada Oh streamer. di kasetnya kan maksudnya? Iya. Di indoornya kan? Kaset, kaset suspended. Oh udah itu ada streamernya ya? Yes, double flow. Oh gue juga baru tahu loh. Ada streamernya yang Double flow VRV. Yang 2 yang tadi di showroom tour di bawah. Double flow. Oh nanti. Kaset two way. Kaset two way. Kaset two way, double flow. Gak ngerti tapi viewer gue. Kaset two way. Kaset two way. Daikin nggak punya kaset one way ya? Ada juga. Oh ada juga ya kaset Ada. one way. Nanti deh. Karena tadi telat kan. Kita showroom tour nanti di bawah. Ntar gue edit bagian itu. Oke ya, jadi streamer. Streamer. Ya. Nah, kalau yang nggak tahu ya, streamer itu partikel virus bakteri yang nempel di filter disetrum guys, 440 volt. Gue tahu dari mana? Karena gue pakai MC55 ada streamernya. Ada tulisannya tuh beware, warning gitu maksudnya. High Listrik, voltage. iya high voltage sampai Betul. 440 volt. Jadi disetrum sampai mati. Yes. Intinya begitu sih guys. Ya. Pakai elektron dan Ya sebagainya. betul. Oke, ada apa lagi? Fitur apa lagi nih? Oke, terus yang kedua, nah mungkin ini yang sekarang Gen Z, Gen Millennials ini banyak pakai ya. Jadi semua AC ini bisa dikontrol dari handphone melalui WiFi. Oh, berarti ada built-in WiFi. Dan ini sudah built-in. Bukan optional lagi. Bukan optional. Kayak yang lain-lain. Tidak. Kayak FTKC dan FTKQ yang Tidak. mesti nambah berjuta-juta itu. Tidak.
Karena ini AC juga sudah berjuta-juta. Wah, sudah berjuta-juta juga. Ya. Tuh, harganya ada bocoran tuh, guys. Gua aja belum tahu harganya loh. Oke, berarti ada built-in Wi-Fi. Ada built-in Wi-Fi. Di koneksinya pakai aplikasi Daikin Mobile. Daikin Mobile Controller. Controller, betul. Ada di iOS, ada di ada Android. iOS, ada di Android, bisa di-download. Bisa Tapi beli AC-nya dulu ya, baru download apps-nya. Bisa connect apa lagi? Apanya nih? Selain AC ini? Di mobile? Bisa bukan connect. emang namanya di mobile sih? Iya, sebenarnya singkatannya di mobile. Di mobile apps. Selain AC Zeta, ya FTKC, semua inverter itu bisa. Oh, tapi maksudnya remote-nya optional tapi menggunakan aplikasi yang sama. Aplikasi yang sama dan juga air purifier MC80. MC80. Ada videonya. Ya, kalau belum nonton awas ya. Bisa dilihat di mana biasanya gitu. Ya udahlah. Pokoknya ada di list ya, channelnya National Electronic, guys. Bisa dilihat, gue udah nge-review sama ngejelasin cara konekinnya ke handphone. Ya, MC80. AC ini juga. Wih, karena dingin nih kok. Guys, lihat ya. Ini outdoornya mati, guys. Saking dinginnya. Saking dinginnya ya. Udah 23 nih, setnya 23 ya. 23 tuh saking udah nyampe-nya sampai akhirnya outdoornya mati. Saking ya udah suhunya sudah tercapai dan memang jadi gini ya guys ya. Banyak orang yang mikir, "Wah, kalau pakai AC inverter outdoornya nggak bisa mati." Bisa. Tetap bisa mati. Ya, tetap bisa mati. Kalau memang tidak dibutuhkan sama sekali power dari outdoor, ya dia tetap mati. Kita bahas lagi. Udah. Terus tadi Wi-Fi. Yes. Kemudian Streamer. Apalagi yang satu lagi? Kan ada 3. Yes, satu lagi ini yang selalu kita gembor-gemborkan. Daikin ini true inverter. True inverternya itu adalah premium cooling dan fast cooling. Jadi ini ada semua di Zeta. Yang tadi saya bilang 3 produk jadi satu, ada semua di sini. Karena true inverter itu adanya di premium inverter sebelumnya. Kita bawa juga ke Zeta inverter. Bedanya apa true inverter sama inverter yang nggak true? True inverter ini salah jawabnya, guys. Ini nggak ada pertanyaan, rasain. Jadi gini. Mungkin Pak Samuel juga pasti udah pernah jelasin ke viewers juga bahwa kalau dingin itu bukan cuma tentang temperatur. Betul. Tapi juga tentang humidity atau kelembapan. Betul. Nah, di true inverter kita selain juga kita cepat coolingnya, kalau fast cooling mungkin nggak usah dijelasin ya viewers juga pintar gitu ya. Selain fast cooling, kita juga namanya premium cooling. Premium cooling ini adalah kita mau ngejaga kelembapan. Oke, kita mau maintain kelembapan. Jadi kalau misalkan AC biasanya running lama, itu kelembapannya drop banget. Ya, karena memang sifatnya AC itu memang menghilangkan kelembapan dalam ruangan. Betul. Sih guys. Ya, gitu. Itu bikin kulit kering dan lain sebagainya. Nah, di premium inverter ini selain bisa fast cooling dengan nurunin kelembapan cepat, setelah turun cepat itu mereka akan maintain. Kelembapan di 40 sampai dengan 55. Jadi di range yang 45 paling aman ya. Iya, di range yang paling nyaman. Itu di remote nggak ada ya? Itu automatically ya? Automatically running. Di mode apa aja ya? Di mode cooling. Di mode cooling. Iya, Oke, berarti mesti di mode cooling ya? Iya, di mode soalnya cooling. di merek sebelah yang P mesti di mode auto baru dia bisa jaga kelembapan. Enggak, ini udah otomatis. Kalau ini di mode cooling dia otomatis jaga sendiri. Yes. Terus ada fitur apa lagi nih? Oke, itu 3 fitur utama. Kalau fitur tambahannya itu berlimpah. Oke. Kita mulai dari Intelligent Eye. Oke, ini ada mata di sini. Dulu FTKV juga ada, guys. Betul. Ya, gitu. FTKM juga ada ya? Yes. Ya. Dan ini adalah 2 ya. Jadi dua Intelligent Eye. Yang satu itu untuk fokus. Jadi dia akan mendeteksi orang, akan memfokuskan anginnya ke orang gitu ya. Yes. Atau yang kedua itu adalah dia menghindari orang. Supaya mungkin ada beberapa orang yang maunya dinginnya langsung nih ke kita. Kita mau ke kiri, ke kanan di ruangan diikutin aja. Anginnya gitu ya. Tanpa perlu mencet remote. Nah, ada juga yang biasanya yang orang yang lebih tua nggak suka angin langsung. Nah, bisa juga dipencet yang area Intelligent Eye yang mode kedua ada itu, di sini. Nanti lihat di video gue yang tadi gue jelasin, gue jelasin juga sih tadi ya. Itu nanti dia bisa menghindari orang itu supaya ya. tidak terkena semburan udara dingin langsung. Seperti itu. Ini soalnya yang dual mode Intelligent Eye ini merek lain nggak ada yang punya, guys, menurut gue ya. Karena yang merek-merek sebelah yang punya Eye itu biasanya rata-rata fungsinya buat ngindarin, bukan buat fokus ke orangnya anginnya. Gitu maksudnya ya. Jadi ya Daikin dikasih pilihan sih sama Daikin. Mau nyembur ke orang atau mau menghindari orang gitu. Betul. Kan maksudnya ya. Oke. Terus itu ada fitur yang itu ya, dual mode Intelligent Eye. Ada fitur apa lagi nih? Oke, yang ke selanjutnya itu kita ada namanya 3D Airflow. Oke, kalau tadi itu kan kita bisa ngikutin atau ngelewatin. Kalau 3D Airflow ini sebenarnya seperti auto airflow-nya. Jadi dia bisa up and down swing dan juga
left and right swing itu Jadi berbarengan. basically atas bawah kiri kanannya auto guys. Auto. Biasanya kan AC lain kan Cuma cuma up atas and bawah down. doang, kanan kirinya manual pakai tangan tuh Pakai gitu nih. tangan, Ya, ini ya. bisa kanan kiri atas bawah. Yes. Di semua PK. Di semua PK. Oke. Di Kalau semua PK. Merek-merek lain biasanya di PK-PK besar tuh. 2 Ya. PK, 2,5 tuh bisa 3D airflow ya. Kalau yang PK-PK kecil biasanya nggak ada, cuma naik turun doang. Nah, kalau di sini dari satu PK-nya udah 3D airflow ya. Betul. Naik turun kanan kirinya semua bisa otomatis. Betul. Bisa ya? otomatis, bisa di-adjust juga di remote. Ya. Mau kiri kanan, mau Ya. Itu pasti sih, pasti. Arahnya Oke. Terus ada apa lagi nih? Nah, satu lagi, kita punya yang namanya mold-proof operations. Apalagi tuh mode pro operation. Oke, jadi gini, mungkin kalau di viewersnya Pak Samuel, pahamnya adalah seperti auto cleaning. Oke. Tapi kita perjelas lagi, sebenarnya auto cleaning itu bukan berarti membersihkan benar-benar bersih kayak kita nyuci AC biasa. Iya, betul. Ya, kita tetap butuh nyuci AC. Ini saya disclaimer dulu nih, Iya. ya supaya tidak ada mispersepsi di masyarakat bahwa walaupun kita ada fitur seperti ini, mold-proof ataupun auto cleaning, nyuci AC itu tetap dibutuhkan. Betul. Jadi, tapi apa nih mold-proof operation? Mold-proof operation itu untuk mencegah timbulnya bakteri yang ada di dalam Jamur. jamur yang ada di dalam koil tembaga Oke. yang ada di dalam Di evaporator. betul. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya Kan beda-beda nih. Betul. Semua brand punya nama masing-masing biasanya. betul. Ya kan? Jadi cara kerjanya itu dia setelah operasional selesai itu Maksudnya di off gitu AC-nya? iya begitu AC off itu dia akan tetap running fan-nya Heeh. ya untuk ngebuang sisa-sisa air yang masih menempel Nempel-nempel di di evaporator. evapnya. Oh. Kalau memang dan dia bisa ngeluarin air nih, masih ngeluarin air dulu, airnya masih jadi dia masih evaporasi. Ya pasti dong, kan pada saat mati kan masih dingin kan? Iya, dia punya masih evap kan? evaporasi. Dia masih ngeluarin fan-nya itu masih muter supaya apa? Supaya Supaya kering si ya? evaporatornya itu kering, supaya tidak ada jamur bakteri yang ada nempel di situ. Berapa lama nyala? Sampai dengan 60 menit. Itu tergantung kondisi di dalam. Boros dong listriknya. Enggak dong, kan fan only. Oh, paling 30 watt. Fan only paling Iya, segini lah kurang lebih lah. Iya. Fan only paling segini. Jadi dia ngedetek ya kalau udah kering dia mati sendiri. betul. Maksimum Itu 60 ada menit gitu. algoritmanya, ada algoritmanya. Maksimal 60 menit. Maksimal 60 menit. Jadi cara kerjanya beda ya guys sama smart cleaner yang merek sebelah. Iya. Agak beda. Itu kan dibekuin evapnya. Wah, itu bahaya sebenarnya. Ya, tapi Iya, oke terlepas dari itulah kita nggak usah ngomongin merek lain lah ya. Maksudnya ya gitu. Makanya tadi gue tanya cara kerjanya gimana? Apakah sama dengan merek lain punya? Ternyata kan beda. Kalau ini kan mengeringkan evap guys. Ya, jadi setelah AC-nya mati, jangan kaget kalau ternyata fan-nya masih muter. Ya, kalau Betul ya, ada gitu. tombol mode nanti dilihat ya mungkin. Iya. Mold-proof ini aktif di remote, itu mereka akan tetap fan-nya itu tetap jalan selama beberapa waktu untuk ngeringin itu. Buat ngeringin ya. Ya, tapi kalau memang diperlukan, dia akan tetap evaporatornya itu tetap menghasilkan air, tetap menguap, tetap ada uap air di situ. Oh. Gitu. Jadi ntar ada uap air keluar, keringin. Nah, kalau sampai benar-benar sudah bersih, nah ngeringinnya bedanya adalah karena tadi saya bilang ada streamer, ngeringinnya juga ditambahin tembakan streamer. Oh, nah itu keren tuh. Ya, jadi bukan cuma di filter tapi di coil evaporator itu juga ditembakin udah ada streamernya. streamernya juga ya. Ditembakin streamernya juga. Streamer bukan cuma nembakin filter tapi juga nembakin coil. Jadi Jadi bener-bener bersih hilang. mati gitu maksudnya Mati, ya, bakteri-bakteri virus gitu ya maksudnya ya. Betul. Seru juga. Terus ada fitur lain nggak? Nah, Fitur lainnya Kayaknya ya, sih, ya udah. sama dengan AC lah, ada Hah? tembaga. Itu bukan fitur dong. Oh, fitur, bro. Karena orang Indonesia cinta mati sama namanya tembaga tuh. Sebentar. Satu dulu sebelum tembaga. Ya. Tambahin sedikit lah. Oh, ada apa lagi nih? Tambahan gini. Kalau dirasa memang mau punya AC bagus tapi ternyata rumahnya kapasitas listriknya kurang atau mepet, ya, ada ya, ekono. ya. Ini backup Ekono, aja, backup, ya, gitu. ya, Bukan low watt tapi ekono. Ya, cara kerjanya sih mirip-mirip Mirip sih, lah. mirip-mirip. Ngebatasin watt maksimum sih guys. Jadi sebenarnya kalau emang AC-nya rumahnya nggak kenapa-napa, listriknya cukup, sebenarnya nggak usah dipencet juga, nanti turun sendiri. Betul. Nih tanpa mode ekono loh guys. Ya. Tanpa mode ekono pencet-pencet loh nih ya, gitu. Jadi ya Dingin masih. dingin kok, iya. Tetap ada anginnya ya, walaupun nggak dingin nusuk, tapi maksudnya ya ini kayaknya sih masih kerja ya. Sekarang kita setting di 23 dan ruangan ini udah 23. Iya betul. Intinya begitu sih guys ya. Oke. Nah terus ini tadi kita udah ngomongin fitur-fiturnya. Tadi yang paling menarik. Oke. Tembaga. Nah. Oke, jadi kalau untuk Tar dulu. Orang Indonesia kan sukanya tembaga ya. Betul. Mereka bilang kalau aluminium jelek ya. Betul. Padahal sebenarnya kan nggak gitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Iya, sebenarnya aluminium tuh bahkan lebih efisien dibanding tembaga. Betul. Betul ya? Betul. Gitu maksudnya. Cuman ya memang
ya udahlah kita nggak usah ngomongin salah siapa lah. Oke, intinya dari dulu memang aluminium itu namanya kurang bagus di Indonesia. Betul ya, padahal lebih efisien, kerjanya lebih efisien, dan memang kalau kita lihat nanti ya AC-AC di luar negeri juga ya guys ya. Semua AC yang memiliki efisiensi tinggi ya, COP, EIR, CSPF, whatever namanya ya. Kalau yang angkanya tinggi-tinggi itu biasanya pakainya udah aluminium. Terutama yang PK-nya PK besar. Gitu ya, karena memang dibutuhkan pressure yang lebih tinggi untuk mendapatkan efisiensi. Jadi semua fiturnya kayaknya udah oke nih ya. Oh, tembaga apa enggak? Gitu ya, tembaga apa enggak nih? Ayo. Oke, jadi jadi tadi ada 5 line up. 3 line up itu pakai tembaga, 2 line up pakai micro channel. Yang 1 PK, 1,5 dan 2 PK itu masih pakai tembaga. Sedangkan yang 2,5 dan 3 PK itu pakai aluminium. Atau walaupun yang 2,5 dan 3 PK aluminiumnya bermasalah, telepon saya. Nanti ada nomor WA, Instagram ya. Ngomong-ngomong, udah merit belum? Aduh, udah. Oh, udah, jujur guys. Gue pikir sih mau taruh nomor WA, jangan, gitu ya, jangan, Instagram gitu di sini. Bahaya. Yang di rumah nonton jangan. Di rumah nonton. Oh iya, betul. Gitu. Oke. Sekarang kita udah bahas soal nanti bentuk, sebenarnya udah ada video sendiri guys ya yang sebelum ini guys. Nanti ditonton juga ya. Kita udah ngomongin bentuk udah ada. Kemudian PK-PK-nya udah tahu, fiturnya udah tahu. Sekarang yang mungkin paling ditanya sama orang nih, spesifikasinya gimana? Gitu spesifikasi. Ya. Jadi kita mulai dari yang paling kecil dulu deh, ya. Gue sih udah baca speknya guys ya. Jadi intinya 1 PK-nya Zeta Inverter adalah AC paling efisien di Indonesia. Betul. Nggak ada lawan. Betul. Gitu. Sebenarnya urusannya lebih kecil dikit loh wattnya. Sedikit. Karena 430. Gue apal guys. Tapi watt itu nggak bukan serta-merta menjadi betul, aspek karena utama. ini kan basically rated watt ya. Betul. Jadi memang kita memang mesti banyak merubah mindset sih guys ya. AC inverter itu sebenarnya wattnya cuman AC-nya dan Tuhan yang tahu. Ya kan? Cuman kalau kayak gitu kan brand pabrikan bingung dong ngetesnya gimana, ngomong wattnya berapa. Kalau mau minta sertifikasi dari pemerintah gimana kalau wattnya nggak jelas. Akhirnya dibikinlah satu kondisi yang semua brand AC mengikuti. Ya, jadi ada kondisi seperti suhu outdoor-nya berapa, suhu ruangannya berapa, awalnya dan segala macam. Nah, itu nanti baru bisa diambil parameter-parameter pengujiannya. Betul ya? Betul. Nah, gitu. Makanya sebenarnya harusnya semua brand yang punya inverter harus punya 3 watt, guys. Rated watt, itu watt tengah. Jadi, kalau 1 PK kan biasanya ya about 8,500 sekitar 8.500 sampai 9.000 BTU ya sebenarnya 1 PK ya. Nah, di pas dia ngeluarin daya segitu, power segitu, dayanya berapa? Itu baru rated watt. Betul. Dia ada maksimum guys. Wattnya beda lagi di maksimum dan dia ada minimum. Nah biasanya AC inverter yang makin mahal, rated wattnya makin kecil, watt minimumnya makin kecil, watt maksimum juga makin kecil. Watt maksimumnya makin gede dong. Range-nya makin gede ya. Ya betul. BTU-nya makin gede juga. Ya kan dia BTU tuh sejajar sama watt kok guys. BTU naik pasti wattnya naik juga. Karena power kan ya berhubungan langsung sama daya yang ditarik sama listrik gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini yang paling tinggi di Indonesia? Dulu kita ngomongnya COP EIR ya guys ya. Sekarang pakai CSPF. Nah, CSPF itu walaupun bintangnya 1 sampai 5, sebenarnya masih ada angkanya guys. Masih ada angkanya. Gitu. Dan terus terang di Indonesia ini agak nyantai angkanya. Jadi angka cuman kayak contoh ya. Bintang 5 itu misalnya dari angka CSPF 4 sampai ke atas misalnya gitu ya. Jadi semua yang di 4 ke atas tuh semua dapat bintang 5 CSPF. Padahal di angka 4 sama angka 5 sama angka 6 jauh lebih efisien pakai CSPF walaupun sama-sama 5 bintang yang angkanya 6. Pasti dong, betul ya. AC ini angkanya berapa? Jujur saya lupa. 8,7 kan? Nanti WA-nya gue tulis ya guys. Ya. Ini yang podcast kayaknya sumbernya kebalik guys gitu. Gimana ada ya guys ya tuh? Iya, ini CSPF paling tinggi. Lebih dari 8. Lebih dari 8. Lebih dari 8. Nanti kalau nggak percaya, bukan nggak percaya sih. Maksudnya ada di website Kementerian SDM, ebtke.go.id. Iya. Pokoknya ya sebenarnya bisa cek juga dari brosur-brosur merek lain sih. Kalau brosur kan ya oke lah. Iya biasanya, iya tapi biasanya brosur dari brand itu juga kadang-kadang angkanya nggak ditulis sih. Betul. Cuma bintangnya doang sih. Iya. Karena memang ya dia 4 misalnya ya dia tetap dapat 5 bintang dari pemerintah ya yang dipajang bintang 5 dari pemerintahnya sebenarnya kan gitu. Ya ini tips aja dari Daikin. Kalau memang mau ngecek ini beneran atau enggak,
Itu bisa cek sekarang itu ke websitenya Kementerian. Nanti gua tulis di sini ya, nanti gua tulis di Kementerian sini SDM linknya. karena semua AC yang sudah tersertifikasi. pasti harus terdaftarkan di situ ya? Yes, CSVF-nya berapa, rated-nya berapa. Ada angkanya juga ya? Ada angkanya Ada angka di situ. CSVF-nya juga berapa ya? Ada angkanya di situ. Oh, itu yang oke. real dari pemerintah. Nah, udah. Nanti tulis di deskripsi aja. Nah, ini naik lagi nih guys. Ini karena outdoor-nya nyala nih. Ini geter nih. Ya tuh, tapi ya buset ya buat segitu sih amsyong juga sih. Parah juga sih. Ini AC 1 PK ya guys. Nah, gini guys. Terus cara yang mudah juga kenapa bisa dibilang ini AC paling efisien di Indonesia 1 PK ya, karena ya Daikin itu kan 2,5 kilowatt. Ya dia mainnya bukan pakai BTU guys. Dia AC Daikin itu pakainya kilowatt, makanya dia punya 1 PK namanya 25. Kalau merek lain kan pakainya angka 9, which is mengikuti BTU. 1 PK itu 9.000 BTU kurang lebih. Nah, Daikin itu selalu pakainya FTC, misalnya FTC 25, itu maksudnya 2,5 kilowatt. Itu kurang lebih 8.514 BTU gitu maksudnya ya. Nah, gitu. Nah, di BTU segitu dia tarik daya cuman 8.500 itu cuma 455 watt. jadi Rated. 1 PK dia cuma narik daya 455. Ada di POP juga. Iya, jangan nyontek. Nyontek ke sini. Nanti kamu saya laporin sama kepala sekolah loh. Ya pokoknya, jadi dia 1 PK cuma 455 ya. Mungkin yang paling kecil di Indonesia dulu setelah Urusara. Urusara dulu 430 kalau nggak salah. Oh deh. iya, lebih Ya rendah itu sih, ya tapi ya AC-nya harganya berapa coy? 20 1 PK 20 juta coy. Dapet Kan motor. gitu. Iya, dapet motor coy gitu. Ini harganya sih nggak nyampe segitu pasti ya. Harga pastinya belum rilis, kenapa? Karena Belum rilis. belum rilis juga AC-nya gitu ya maksudnya ya. Jadi pokoknya speknya gila sih ya. Terus 1 PK itu kan, nah kita ngomongin BTU deh. Oke. AC 1 PK kan biasa 9.000 BTU nih. Ya. Kalau inverter biasa bisa naik nih sampai 9.300 kek, 9.900 kek, 10.000 kek. Makanya semakin mahal AC-nya biasanya BTU-nya mentoknya juga makin tinggi. Betul ya? Range-nya makin Berapa? besar. Oke, saya jelasin full ya. Boleh. Di tengahnya itu kan tadi saya sudah bilang 8.500 BTU per hour. Untuk range-nya itu paling rendah di sekitar 4.100 sampai dengan 12.300. Jadi 1,5 PK dong AC-nya. Enggak dong. Iya dong. 1,5 PK kan 12.000 BTU. Betul, tapi kan itu Iya maksudnya, maksimum. iya powernya bisa sampai 1,5 PK maksudnya. Betul, powernya Iya kan, bisa gitu sampai maksudnya. 1,5 PK. Cuma kan sayang. Mendingan ngambil yang 1,5 PK, kerja kompresornya Ya lebih. memang, enggak ini kan maksudnya AC-nya bisa berubah jadi 1,5 PK kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, Iya urgent. dong, iya dong, ya kan. Maksudnya bukannya artinya kalau ruangan 1,5 PK pakainya AC 1 PK enggak ya guys, enggak. Cuman AC-nya mampu ngeluarin daya sampai 12.300 BTU. Which is itu adalah 1,5 PK. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Betul. Ada yang mirip-mirip, ada. Lu cek aja video gua. Cuma maksudnya ya ini salah satu yang paling oke lah. Salah satu yang paling oke. Yes. Maksimumnya 12.300 ya. Nggak usah begitu deh. Bandingin aja sama FTKC sama FTKQ. Apalagi sama FTKF. Ya. Nggak jelek-jelekin produk. Cuma kan memang sesuai spek. Sesuai harga juga. Iya, nanti. sesuai harga juga. Ya, sesuai harga. Berarti mahal dong. Di- Nanti WA aja ya nanya harga. Gue taruh banyak deh nomor WA-nya dia deh. Aduh, ya. Oke, jadi yang 1 PK minimumnya 4.100 BTU. Iya, 4.100. Wattnya berapa di situ? Wattnya di 160 watt. Tuh, 160. Dan terbukti ini 110 lagi. Pas banget lagi ngomong. bahkan bisa turun di bawah itu tadi ya. Bisa lihat sendiri ya guys ya. Iya, bisa Gitu turun. maksudnya. Nah, kenapa di brosur bilang 160 tapi ternyata tadi bisa 44 watt tadi kalau dilihat ya? Itu. Ya kenapa? Ya karena kembali lagi nggak mungkin. Ya cara ngeceknya gimana? Harus dengan kondisi lab kan, maksudnya yang sudah diatur supaya nanti semua merek bisa melakukan tes yang sama, walaupun sebenarnya bisa di bawah itu juga, gitu kan maksudnya kan? Betul. Ya gitu. Jadi ya 160-an ya, betul ya? Itulah indahnya inverter. Ya betul. Gitu, Tadi kan makanya. sudah bilang. Ya makanya memang di tokonya kita kan juga paling banyak jual inverter. Oh, gila, mantap ya. Promo dulu dong guys. terus maksimum 12.300. 12.300. Wattnya berapa? Kecil aja, cuma 890. Oh, nggak nyampe 900 ya? Nggak nyampe. Jadi kayak pakai AC 1,5 PK tapi wattnya cuma 900 guys. Iya. Biasanya kan AC non inverter 1,5 PK kan seribuan biasanya, lebih, seribuan ya. Kecuali Daikin, tapi udah jangan dibahas. Gua pernah bahas ini loh guys, 1,5 PK-nya Daikin. Yang FTC 35. Ya makanya jangan beli inverter dong. Makanya beli inverter. Ya udah, ini pernah gua bahas di video-video yang kemarin-kemarin lu orang cari sendiri aja dah. Nah, kalau jelasin lagi bisa 2 jam videonya nih. Terus 1,5 PK, FTC 35.
Oke, saya nyontek ya. Lu ya oke guys. Maaf viewers. Nanti dimarahin ya guys. 1,5 PK itu di 11.900. BTU tengah 11.900. 11.900, minimumnya 4.100. Sama kayak ini. Sama kayak ini. Ya kan masih sama. 4.100 juga. Oke. 4.100 sampai dengan 14.000 BTU. 14.000 bulat. Bulat. 14.000. Oke. Oke. Power consumption-nya 1,5 PK, 790 watt. Itu di rated BTU ya? Rated. Di 11.900 BTU dia pakai daya cuman 790. Iya, 800 watt. Kayak AC 1 PK non inverter, iya. Betul. Kayak pakai 1 PK non inverter, ya, gitu ya maksudnya ya. Minimumnya di sama 160, berarti tapi sama gitu. Maksimumnya 1120. Nah, itu udah mulai tuh naik ke atas tuh. Ya, tapi kan udah 14.000 BTU-nya. 14.000, Ya. Oke, jelas. Terus yang 2 PK? Yang 2 PK BTU tengahnya 17.7. BTU PK-nya 17.7 betul. Iya, sama, iya. Iya kan? Iya, karena dia 5 kilowatt. Cara ngitungnya guys, dari kilowatt itu 1 kilowatt sama dengan 3412 BTU. Ya, tinggal dikali aja pakai kalkulator, dapat lah. 3412, 3414. Ya, kurang lebih segitulah ya. Ya, kalau cuma beda 2 poin kan belakangnya doang yang beda. Depannya kan tetap 17.000 gitu. Iya ya, gimana? 17.700 sama low-nya juga 4.100. 2 PK-nya? Buset. Minimumnya 4.100, maksimumnya 21.200. Gila, 2,5 PK aja cuma 20.500. Yes. Berarti bisa ngelebihin 2,5 PK tuh. Dan wattnya berapa tuh untuk wattnya itu ratednya di 1320. 1320. Nah, jadi waktu dia jalan 2 PK cuma 1320. 1320. Ya, silakan bandingkan dengan merek lain apalagi yang non inverter ya. 2 PK bisa 1.500, 1.600 gitu ya. Ini cuma 13 ya? 1320. 1320 ya. Hemat-hemat 300 watt udah. Yes. Per detik. Yes. Iyalah, per detik. Yes. Ya per detik dong, iya, per detik. Yes. Ya gitu. Nah, terus bawahnya 4.100 juga. Tadi kan udah disebut 4.100 BTU enggak, ya. iya, sama kayak 1 PK berarti? Yes. Bisa turun sampai kayak 1 PK berarti? Yes. Iya, Wattnya gitu. juga 185 minimum. Oh, beda dikit. Beda dikit lah. Iya, beda dikit. Ya, 160, kan 185. Iya, enggak apa-apa. Maksimumnya di 2000 watt. Oh, gede juga ya? Maksimumnya. Kan maksimum. 21.000 tapi ya? Ya, 21.000. Itu kan udah hampir menyentuh 2,5 PK. Iya, udah lewat 2,5 PK. 2,5 PK-nya Indonesia kan cuma 20.500 guys, bukan 24.000. Sudah nyentuh 2,5 PK. Jadi sebenarnya konsepnya sama lah. Tadi 1 PK hampir nyentuh ke 1,5 ya. 1,5 sebenarnya larinya ke 1/3/4. Karena di Indonesia tuh nggak ada AC 1/3/4 guys. 15.000 BTU. Di luar negeri ada loh. Di VRV ada loh. Iya. Di VRV ada loh guys ya. Indoornya ada yang 1/3/4 PK 15.000 BTU gitu. Kalau di yang split biasa nggak ada gitu maksudnya ya. Tadi maksimum 21.000. Iya. 2.000 watt ya? 2.000 watt. 2.000 watt. 21.200 BTU di 2.000 watt. 2.000 watt, oke. Maksimumnya. Ya tahu nggak apa-apa. Terus yang 3 PK? Yang 2,5 dulu dong. Oh iya, ada 2,5 lupa gue. Iya. 2,5 20.500 setengahnya. Nah, ini micro channel nih. Oh iya, aluminium ya. Itu di 20.500 BTU. Ya, pasti sama. Bawahnya masih sama 4.100. Gila. Maksimumnya di 24.200. Gue lebih ke arah minimumnya sih. 2,5 PK bisa ngeluarin tinggal 4.100 sih gila sih. Yes. Gitu maksudnya mantep gitu Makanya, maksudnya. Tapi wattnya lebih gede lagi juga ya? Wattnya pasti lebih gede. 200-an. 1.600. Enggak, yang bawahnya. Bawahnya 220 ya. Oh iya, 220. Naikkan sedikit. Iya, 160, 185, 220. Iya, karena kapasitas indoor juga lebih besar. 2,5 PK, iya. Terus kemudian maksimumnya di 2140. Jadi beda dikit. Yes. Beda 100 wattan dong. Yes. Iya, beda 100-an watt doang. Yes. Sama yang 2 PK. 2 PK. Padahal ini BTU sampai 24.000 ya? 24.200. Yang tadi cuma 21.200. Yes. Iya, 24.000 itu udah nyentuh 3 PK tuh kalau non inverter tuh. 24.000 iya. BTU. Udah nyentuh 3 PK. Jadi konsepnya sama, rendahnya itu bisa sampai 4.100, maksimumnya itu nyentuh ke kapasitas selanjutnya. Seperti itu. Mantap juga. Terus yang 3 PK? Yang terakhir. Yang 3 PK ratednya ya 24.200 gitu ya, 3 PK. Minimumnya masih sama 4.100. 4.100. Maksimumnya 25.900. Itu hampir 20 sama 27.000. Naikin kan yang 3 PK. Naikin yang 3 PK 27.000. Iya. Itu gitu. Makanya ya sebenarnya ya gua nggak terlalu suka ngomongnya soal PK sih. Karena banyak brand-brand yang ya istilahnya banci.
3 PK tapi ternyata cuma 24.000 BTU-nya gitu ya. Daikin kan enggak ya? Daikin enggak. Enggak 3 ya. PK-nya 3 PK 26.000, 27.000 lah. 27.000. Ya, banyak merek lain yang ngaku-ngakunya 3 PK padahal cuma 24.000 yang sebenarnya cuma 2,5 PK. Sebenarnya ya guys ya gitu. Maksudnya kita nggak usah ngomongin merek lain lah. Pokoknya intinya ya bener lah. Karena apa yang kita omongin di sini customer bisa baca sendiri di brosur. Betul. Nggak bisa lari kok. Kita bukan mengada-ngada. Betul. Gitu kan maksudnya kan. Bisa lihat cek sendiri di websitenya pabrikan, bisa ngelihat sendiri di brosur-brosur yang ada di toko-toko AC yang kalian kenal gitu maksudnya gitu loh. Kita apa yang kita omongin semua bener kok. Betul. Gitu ya maksudnya ya. Gitu. Jadi nih yang 3 PK tetap bisa turun 4.100. 4.100. 200 berapa sekarang wattnya? Masih sama. 220. Oh, sama kayak yang 2,5 ya? Sama kayak yang 2,5. Maksimumnya di 2.800. Mau gede tapi 3 PK. Tapi 3 PK. Iya, 3 PK. 3 PK murni tuh atasnya tuh. Pas di rated BTU-nya berapa? Rated BTU-nya 24.200. Enggak, bukan maksudnya wattnya. Oh, wattnya 2.140. 2.140. Oh iya. Itu rated semua ada di situ. Semua ya benar-benar. Nanti kalau mau viewers kelihatan. Tadi gua udah bikin video. Viewers kalau mau kelihatan ke toko dong. Yes. Nggak perlu guys, WA aja. Iya. Aman kok gitu maksudnya. Wah ini menarik ya. Ini dari tadi kecil banget loh guys wattnya ya. Ini live ya dari tadi dan ini sengaja gua bikin background biar selama kita ngobrol kalian bisa lihat sendiri wattnya. Gitu ya. Kan ruangannya udah dingin ya, iya emang. Cuma maksudnya ya dilihat aja gitu maksudnya. Tapi ini kita matiin deh ruangannya. Ya nggak, intinya adalah suhu seperti ini bisa tercapai nggak di ruangan kalian? Bisa. Bisa. Gitu maksudnya ya. Bisa. Buat segini bisa nggak tercapai di ruangan kalian? Bisa. Gitu. Tapi PK-nya jangan kekecilan. Sesuai. Pakai inverter itu semakin gede PK-nya semakin bagus. Sebenarnya ya. Ruangannya kayak misalnya 16 meter persegi, 17 meter persegi. Jangan pakai 1 PK guys. Pakai 1,5. Gua jamin lebih kecil listriknya dibanding pakai 1 PK. Kan tadi udah dijelasin. Minimumnya 4.100. Betul. Yang penting semuanya ya sampai 3 PK sampai 4.100 cuy. Gitu maksudnya kan. Kalau gitu mau loh. gila sekalian dong. Ya nggak usah. Kalau ruangan 17 meter persegi pakai 3 PK sih. Cerebral palsy bro. Iya bro, kena angin terus bor gitu maksudnya, kencang anginnya maksudnya Kan gitu ada sensor Intelligent Eye. Coy, kalau ruangan ini berapa gede ya? Ini 4x4 ada nggak ya? Lebih. Ini Masa sih? 5. Masa lu yakin lu? 1, 2, 3, 4, 5. Emang Ini 5. Oh 5 ya? 5 kali 4. 5 kali. Iya, 5 kali 4. Oh iya, ini 1 PK dingin loh. Tapi ya dibantu AC gedung sih tadi sih ya. Itu matiin sih. Udah matiin ya, udah. Ya pokoknya intinya bisa nggak? Bisa iya, bisa nggak. Yes. Ya jujur ya. Jadi kalau kalian baca watt inverter, tolong diubah lagi mindsetnya guys ya. Jadi jangan berpatok sama watt minimum. Minimum atau rated juga jangan. Ya rated sih masih masuk akal. Minimum yang agak berat. Udah naik dikit nih. Gara-gara AC-nya dimatiin ya guys. Ini mulai berusaha ngedinginin lagi guys. Tapi ya mulai ngedinginin pun ya, oh ini kenceng nih angin ini sekarang nih. Oh kerja nih, oh panas outdoornya ya. Gitu ya. Ya masih segini. Parah gitu maksudnya. Ini AC parah sih. Gitu. Ini sih parah sih AC-nya sih. Ya gitu ya. Oke. Jadi biar nggak lama-lama, udah jam makan siang. Saya dan dia lapar. Anyway, harganya berapa ya? Oke, sekalian ya kita informasikan bahwa kayak Urusara lagi harganya. Oh, tenang lah. Digabungin jadi satu, harganya naik? Enggak ya? Enggak dong. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa Yuzeta Inverter ini mulai tersedia baru mulai 1 April 2024. Ya, bisa beli di toko gue ya. Untuk harga, Pak Samuel pun belum kita kasih tahu. Jadi nanti mendekati 1 April akan kita informasikan kembali ke Pak Samuel. Gitu untuk harga. Tapi ya range-nya ya oke lah. Masih bisa dibeli lah sama Gen Z. Kalau masih bisa dibeli mah apa aja bisa dibeli, guys. Iya dong. Sekarang apapun bisa dibeli. Iya. Ya memang harganya belum fix ya guys dari Daikin ya gitu maksudnya. Nanti kita pasti akan update. Nanti kalau udah keluar nanti gua tulis di komen di bawah deh ya. Makanya kalian yang udah nonton sampai sekarang subscribe ya. Di like, di share videonya ya supaya nanti gua ngemis gue. Tolong dibelilah satu lah. Jangan cuma satu guys. Satu orang satu kan lumayan. Satu orang satu ya. Satu rumah kalau pakai 4 gimana? Lebih bagus tuh. Mau semuanya? Bagus. Iya dong. Nanti Daikin datang ke rumah. Enggak loh.
Ya udahlah guys, pokoknya gitu dulu. Nanti kalau mau beli bisa hubungin toko kita nanti mulai 1 April lah guys ya. Nanti sebelum 1 April sih pasti harganya udah keluar. Kalian bisa cek juga sih, langsung telepon ke toko kita, WA, datang segala macam, alamat, semua segala macam ada di deskripsi, dibaca aja deskripsinya, sampai Google Map-nya juga ada, tinggal diklik. Kemudian apa namanya? Jadi gitu aja dulu, sampai sini dulu. Terima kasih Pak Unggul udah nemenin podcast ya. Semoga laksainya bisa laku. Amin. Gitu ya. Amin. Itu yang paling penting guys, tuh bakal langsung amin guys. Ya gitu ya, jadi semoga bisa diterima sama kalian semua AC-nya. Silakan dibuktikan wattnya kecil apa enggak, karena ini kita juga pakai watt meter ya. Itu buat kalian anak kaskus, halo. Yang suka pasang AC pakai watt meter, keren guys, gitu keren. Maksudnya ya. Bisa dibuktiin juga kok, ya. Daikin true inverter seperti tadi dibilang True ya. inverter. Nggak neko-neko gitu ya maksudnya ya. Gitu, kita tunggu ya guys ya. Nanti semoga kalau ada barang barunya bisa unboxing, nanti ya gue bikin video lain lah gitu, karena ini memang pas gue datang sudah terpasang sih guys gitu ya, jadi nggak tahu nih isi kardusnya dapat apa aja ya gitu. Nanti kalau di Daikin Alam Sutra ntar gue samperin juga Daikin Alam Sutra, kita unboxing bareng gitu ya guys ya. Oke? Terima kasih ya guys sudah nonton videonya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, notification, like dan segala macam, di share gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.